survei yang pertama, kurang dari 17 tahun sebanyak 8%, 17 sampai 25 tahun 38%, 25%, kurang lebih 35 tahun untuk 26 sampai 35 tahun sebanyak 29%. Untuk yang kedua, rekap hasil survei penggunaan angkutan umum kebanyakan digunakan oleh mahasiswa, pelajar, dan pengajar, dosen atau guru. Untuk rekap income dalam kurun waktu 1 bulan kebanyakan 2 sampai 4 juta. Untuk survei jumlah keluarga, responden yang ada 5 orang sebanyak 3, untuk yang 4 orang ada 5, yang 5 orang ada. Survei jumlah kendaraan yang dimiliki, 1 mobil 2 motor ada 7 orang, 3 motor 3 orang, 4 motor sebanyak 4 orang, dan 2 mobil 2 motor sebanyak 4 orang. Seberapa sering responden melakukan perjalanan? Biasanya untuk responden melakukan perjalanan setiap hari untuk pergi bekerja atau pergi ke sekolah. Tujuan responden menggunakan transportasi umum kebanyakan masih dipakai untuk melakukan perjalanan kerja dengan persentase sebanyak 54%. Untuk sekolah dan kuliah masih menjadi nomor 2 dengan 23%. Untuk hari apa saja yang responden sering menggunakan transportasi umum, itu masih di hari weekday, yaitu di hari Senin sampai dengan Jumat, sebanyak 75%. Waktu penggunaan transportasi umum, biasanya responden menggunakan transportasi umum di jam masuk kerja atau sekolah, di jam 6 sampai jam 9 pagi, yaitu sebanyak 62%. Transportasi yang sering digunakan oleh responden itu sendiri masih dipegang dengan kendaraan sepeda motor dengan persentase 54%. Bagaimana jawaban responden jika transportasi umum dapat menjangkau perjalanan mereka? Kebanyakan responden masih bersedia untuk menggunakan transportasi umum jika transportasi umum itu menjangkau perjalanan mereka. Ini untuk lokasi yang diinginkan oleh responden yang seharusnya dilalui transportasi umum, itu masih dipegang di sekolah atau kampus, pusat perbelanjaan. Biaya yang dikeluarkan responden untuk sekali perjalanan menggunakan transportasi yang biasa digunakan, di sini responden menjawab 46% itu 10.000 sampai 20.000. Terus untuk tarif maksimal yang order maju bayaran untuk sekali jalan naik angkutan umum atau bus Trans Jogja dengan semua fasilitasnya itu 2.000 itu 31%, dan untuk yang pertama itu di 33% itu 4.000 sesuai standar. Fasilitas yang membuat responden merasa tarifnya sepadan itu masih dipegang oleh keamanan dan kenyamanan. Jarak waktu yang dapat ditolerir antara bus pertama dan selanjutnya itu responden menjawab 5-10 menit dengan 69%. Kemudian plot lokasi alamat tempat tinggal ke tempat tujuan perjalanan, ini kami melakukan survei menggunakan Google. Kemudian ini adalah titik-titik lokasi awalnya. Kemudian ini selanjutnya ini tujuan atau tempat lokasi alamat tempat tinggal ke tempat tujuan perjalanan. Ini masih sejalur dengan bus Trans Jogja juga. Kemudian plot lokasi alamat tempat tinggal ke tempat tujuan perjalanan. Ini seperti pada gambar sudah menuju jalur lurus dan
simpel sesuai dengan kriteria juga. Kemudian membuat rute terpilih dengan pet visum, yaitu asumsi yang digunakan potensi penumpang 3% dari total pergerakan 80 orang per jam satu arah. LF diperkirakan 80% sampai 100%. Kemudian ini asumsi baru yang digunakan, potensi penumpang per time itu 60 orang per jam. Terus potensi off peak time 50% dari peak time 30 orang per jam. Kompetensi kendaraan C 15 orang angkutan kecil atau mikrobus. LF itu 80% 0,8 seperti yang sudah tertera pada tabel transportasi penumpang 60%. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum